Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Selamat hari Minggu. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang untuk tinggal bersama kami. Engkaulah yang menjaga dan memelihara hidup kami. Semoga sepanjang hidup kami senantiasa menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami selalu mengandalkan Engkau. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Biarkanlah kami hidup dalam kebahagiaan. Lindungilah dan jagalah juga orang-orang yang kami cintai, agar mereka pun mengalami kebahagiaan seperti yang kami alami. Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam sehat. Para rasul telah hidup bersama dengan Yesus. Namun ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah Anak Manusia itu?" Mereka bingung. Hanya Petrus yang masuk secara lebih mendalam dengan Yesus, sehingga Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Para rasul yang lain memang tinggal bersama dengan Yesus, namun mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Kita juga kadang seperti para rasul yang lain. Kita mengakui sebagai pengikut Yesus, namun kita tidak mau masuk ke dalam hidup Yesus. Sehingga kita mudah goncang, mudah putus asa kalau kita menghadapi tantangan. Kalau kita mengakui diri sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus masuk secara lebih dalam pada hidup Tuhan Yesus. Kita harus mengalami kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Kebersamaan sangat penting dalam relasi dengan Tuhan dan juga dalam relasi dengan sesama. Kebersamaan juga kunci dalam hidup bersama. Pada zaman sekarang, banyak orang hidup bersama tetapi tidak memiliki kebersamaan. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Sarana dan fasilitas yang tidak digunakan dengan baik
telah mengancam hidup bersama. Saat berkumpul di sebuah ruangan, semua sibuk dengan handphone. Tak ada kebersamaan. Maka tidak mengherankan ada keluarga yang hidup bersama namun mengalami kesepian. Memang benar, dengan handphone yang jauh menjadi dekat, tetapi bisa juga yang dekat menjadi jauh. Kalau hal seperti ini terjadi, maka tidak ada jalan untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Banyak orang tinggal bersama, tetapi tidak mengalami kebersamaan, karena sibuk dengan dunianya masing-masing, sibuk dengan handphonenya masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak pernah menghancurkan hidup kita supaya kita bertobat, karena Tuhan mau kita bahagia. Tuhan tidak pernah membuat orang menjadi sakit supaya orang itu bertobat, karena Tuhan mau kita tetap sehat. Bukankah Tuhan telah menyembuhkan banyak orang sakit? Sehingga kalau kita mengalami masalah, mengalami tantangan atau sakit, jangan pernah menyalahkan Tuhan, dan jangan pernah melihat semua itu sebagai hukuman dari Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan hal seperti itu, karena Tuhan datang sebagai Mesias yang mau menyelamatkan kita. Tuhan hanya mau kita tinggal bersamanya, mengalami kebersamaan dengannya, melalui hari-hari bersamanya. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia menjaga kita, meskipun kadang kita tak peduli dengannya. Meskipun kadang kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan kita. Ketika kita acuh tak acuh kepada Tuhan, Tuhan hanya membisikkan sebuah kalimat lembut untuk kita. Siapakah aku menurut kamu? Kalau kita mengakui Dia sebagai juru selamat, mengapa kita tidak mengandalkan Dia? Kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan, mengapa kita tidak tulus dalam menyembah Dia? Mari kita sadar sebelum terlambat. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Datanglah kepadanya. Dialah yang memberkati kita. Dia pula lah yang menjaga keluarga Anda. Kalau saat ini keluarga Anda sedang mengalami kesepian karena tidak memiliki kebersamaan, mulailah berubah dengan bersama-sama dalam kebersamaan berdoa kepada Tuhan. Sebagai sebuah keluarga, berdoalah bersama. Karena Tuhan Yesus ada dalam keluarga Anda. Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan keluarga Anda, dan Dia selalu mengulurkan berkat, mengulurkan anugerah. Dialah yang menjaga kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mulai dengan serius mengandalkan Tuhan sebagai Mesias, anak Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu sekali lagi. Semoga Anda sekalian selalu bahagia dan penuh rahmat. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Jangan lupa berdoa. Tuhan bersama kita. Amin.